platform juga menentukan sebesar apa pengaruh Dukungan. konten itu untuk suara. Nah, fenomena apa ya berarti ya? Padahal kan mereka hidupnya sehari-hari ini dengan internet gitu. Tapi tidak mau gratis. Ini kalau 60% sekian tuh mereka memilih karena program. Artinya mereka ini ngikutin proses demokrasi pemilu 2004. Rafaters, kita baru-baru ini menggelar jejak pendapat terhadap 100 Gen Z di Jawa Barat. Nah, 100 Gen Z di Jawa Barat ini kita tanya nih, calon presiden pilihannya siapa? Kemudian kita sertakan beberapa pertanyaan alasannya atau pertanyaan kenapa dia mendukung calon tersebut. Nah, dari 100 Gen Z yang kita tanya, saya juga rada aneh nih. Mereka rata-rata menjawab atau mencoblos atau memilih Prabowo. Kenapa saya bilang aneh? Pertama, secara usia, Gen Z ini kan tidak mengalami atau tidak merasakan ketika zamannya Prabowo masih gagah-gagahnya, waktu mudanya dan sebagainya. Tapi dia tahu, kenal dan dekat, seolah-olah dekat gitu dengan sosok Prabowo. Nah, dari 100 Gen Z yang kita tanya di Jawa Barat ya, 66 orang menjawab atau memilih Prabowo. 66% memilih Prabowo. Sementara yang memilih Anies 17%. Yang memilih Ganjar Mahfud 3%. Sementara swing voters 14%. Nah, menurut Pak Fatur dan Pak Ridwan gimana ini? Melihat fenomena ini. Sebelum nanti kita bedah alasan-alasannya. Pertama, kalau gua ukur sih memang seharusnya tidak aneh. Karena Gen Z yang kita polling ini adalah Gen Z yang tinggalnya di Jawa Barat, umumnya di Bogor, Basisnya Kabupaten Bogor. ya basisnya Prabowo lah ya. Sehingga kalau misalkan Prabowo di angka berapa ini? 66%. Di angka 66%, terus kemudian Anies itu di angka 17%, kemudian Ganjar 3%, dan ada yang belum menentukan pilihan di 14%, seharusnya sih tidak aneh. Itu dulu. Terus kemudian yang kedua, kenapa sih Gen Z bisa mengenal Prabowo? Iya itu. Kalau gua rasa karena Prabowo sudah menguasai TikTok. Menguasai medsos. Ya. Sementara nih beberapa Gen Z juga yang sebelumnya yang gua temuin ini, tapi bukan basisnya polling ya. Kalau yang polling yang kita lakukan, kita memberikan lembaran kuesioner secara fisik ya, terus tetap muka kan, kita lakukan dengan pendataan itu kepada 100 orang. Terus mereka juga tidak kita tanya namanya siapa, yang jelas lu ada ada hak pilih nggak, ada, nah baru boleh mengisi kuesioner itu kan. Nah kalau gua tanya ke beberapa Gen Z yang memang bukan TikToker, yang memang nontonnya YouTube, Ganjar. Oh, Ganjar menguasai. Artinya apa? Platform juga menentukan sebesar apa pengaruh Dukungan. konten itu untuk suara. Ya. Nah, tahu nih Instagram sama Facebook belum kerekam, tapi kan kita lihat di sini aja di data. Tapi sebelum kita bedah nih satu-satu apa kita ungkap ya. Tapi nggak tahu nih. Oh, ya, Pak Ridwan dulu pandangannya gimana Pandangannya tadi dulu. dengan 66%? Ya, secara umum sih saya lihat Gen Z ini konsisten ya. Dari pilihan-pilihannya itu, pertama soal yang tadi benar bahwa memang Bogor ini ya markasnya Prabowo gitu kan. Atau Jawa Barat? Jawa Barat markasnya Prabowo gitu kan. Lumbung suaranya Prabowo lah di situ dah. Nah, tapi yang menarik menurut saya ini 60% sekian tuh mereka memilih karena program. Artinya mereka ini ngikutin proses demokrasi pemilu 2004. Mereka melihat itu dari media sosial pasti ya.
Karena bukan memilih karena faktor ganteng, faktor tegas, faktor berwibawa, faktor pintar, bukan. Mereka memilih ini dari jajak pendapat kita ini, mereka rata-rata memilih itu karena program kerja yang ditawarkan oleh paslon ini. Nah, lalu pertanyaannya kemudian dari mana mereka mendapat informasi itu? Iya. Benar kata Pak Batur tadi bahwa ternyata Gen Z ini itu paling banyak mendapatkan informasi soal capres dan cawapres itu dari TikTok. Itu tertinggi. Tertinggi kedua adalah Instagram. Nah, nyambung tadi kalau Prabowo ternyata sangat aktif di di TikTok, ya berarti Gen Z ini mendapatkan asupan konten. asupan Isu. program kerja isu itu dari Prabowo lewat TikTok. Yang kedua Instagram. Makanya ya saya pikir ini jawaban-jawaban mereka ini konsisten ya. Nah mungkin bisa diulas tuh per poin tuh sama Pak Fatur. Oke ya, saya mau ulas dulu. Ada 11 pertanyaan dengan aneka jawaban. Yang pertama di sini, pertanyaan yang pertama, apakah kasih tahu dong alasan lu pilih pasangan calon yang lu coblos. Jawaban boleh lebih dari satu. Di sini ada 43,94% menyatakan bahwa mereka memilih karena program kerjanya bagus. Kemudian 17,42% karena sering lihat di media sosial. Kemudian 20,45% karena mewakili harapan Gen Z. Nggak tahu harapannya apa, ini abstrak nih. Terus kemudian 9,85% karena mengikuti pilihan orang tua atau tokoh atau teman. Nah, ini menarik lagi nih. Nah, untuk di sini kalau kita bedah lagi di data lain, itu ada data lain. Pemilih Anies, Gen Z yang memilih Anies menyatakan dukungan kepada calonnya karena pengaruh orang tua. Ada catatan di situ. Ya, karena bukan program. Ini kayaknya anak soleh nih. Nurut sama orang tua. Nurut sama orang tua. Ini data yang menarik sebetulnya. Tapi jangan salah loh, ada juga loh anak yang orang tua justru nurut sama anaknya karena anaknya pengen Prabowo atau Anies misalnya. Ya akhirnya ya sudahlah karena ngikutin anak saya, saya pilih aja nanti. Betul, Saya betul. pilih Ini anak karena saya. kita nanya ke anak, makanya anak ngikutin orang tua. Kalau kita nanya ke orang tua, mungkin jawabnya Iya, ngikutin iya, anak benar. gitu ya. Lanjut Pak Fatur. Bisa jadi kayak gitu juga ya. Anak soleh ya berarti ya. Iya. Jadi anak Gen Z yang nyoblos Anies adalah anak-anak soleh. Amin. Terus amin juga. Yang nurut sama orang tuanya. Oke ya, yang kedua, apa sih presiden yang lu harapin? Jawaban paling tinggi 54% menyatakan karena terbuka lapangan pekerjaan buat lu pada. Yang tertinggi. 54%. Sementara yang kedua yang bisa kasih pendidikan gratis. Itu harapan mereka 19%. Terus kemudian ada jawaban yang 14% makan siang gratis pastinya. Wow. 14% menginginkan menerima program makan siang gratis. Program siapakah itu? Prabowo. Makan siang gratis. Terus yang terus keempat, kemudian lainnya ada 9% dan justru yang paling rendah di sini adalah internet Gen Z gratis. tidak tergiur dengan internet gratis. Nah, fenomena apa ya berarti ya? Padahal kan mereka hidupnya sehari-hari ini dengan internet gitu. Tapi tidak mau gratis. Maunya bayar ya. Mau bayar. Mau kalau dibayar. Mereka maunya karena pilihannya ada lapangan pekerjaan. Gue maunya Oh, kerja. lapangan dulu. pekerjaan dulu. Ya, Ya, ini ya. ini yang menarik sebenarnya ya, ternyata kan program yang ditawarkan oleh capres itu ya tidak sesuai dengan harapan para Gen Z gitu kan. Ya. Nah misalkan Prabowo tawarkan makan gratis, ternyata kan pilihannya kecil. Ya, 14%. Ganjar tawarkan Makan internet gratis 5%. 5%, kecil. Anies tawarkan pendidikan gratis juga kecil. Nah, sementara yang mereka harapkan ini adalah lapangan pekerjaan. Betul. Itu yang tertinggi. Nah, tapi tidak ada satupun capres yang kemudian menjanjikan lapangan pekerjaan. Ya. Yang ya kalau dulu kan Jokowi berapa tuh? 1 juta lapangan pekerjaan apa 10.000 tuh, saya lupa lagi. Nah, harusnya itu yang dimunculin kembali oleh oleh para Paslon. capres ini sehingga bisa menarik simpati
gengsi. Tidak menyentuh ya. Betul, Iya. tidak Mereka sampai pada titik teknis untuk menyentuh itu ya. Betul. Padahal Gen Z ini plus dengan milenial jumlahnya pada pemilu 2024 besar loh. Artinya ternyata mereka belum tersentuh secara utuh gitu ya. Ya karena udah bonus demografi bro. Iya. Lebih dari 40 juta. Iya, Gen Z. benar-benar. Oke. Oke, Lanjut. lanjut yang ketiga. Seberapa yakin sih lu sama capres dan cawapres yang lu coblos? Oke. 60 menyatakan 60% menjawab. 60% menyatakan menjawab yakin banget dong. Terus kemudian 39% menyatakan B aja gua mah. Biasa aja. Biasa aja anak ini. Terus yang hanya 1% sebenarnya kagak sih, belum ada keyakinan, cuma 1%. Artinya 60% sudah oke gitu kan. Berarti mereka mendapatkan pendidikan politik dong berarti. Ya betul, bukan pendidikan politik sih, mungkin informasi tentang calon tersebut lebih matang, lebih utuh gitu ya, sehingga Ya. mereka yakin. Benar-benar, karena dari ada tuh pertanyaan, apakah Anda mengikuti, mungkin Ya, bisa dilanjutkan? ya ini yang keempat. Oke. Makanya kita perkuat lagi pertanyaan yang tadi untuk meyakinkan bahwa meyakinkan pertanyaan ketiga. Ini kita perkuat lagi dengan membolak-balikan pertanyaan sebetulnya. Yang keempat adalah lu pada ngikutin kagak berita pemilu 2024 ini. 70% menyatakan setengah-setengah aja sih gua mah. Terus 20% mengatakan 20%. Gua mah ngikutin dari awal. Terus 5% itu kagak ngikut samsek teh sama sekali ya. Terus kemudian 5% lainnya. Artinya setengah-setengah mereka ngikutinnya. Karena ya Tapi itu juga wajar sudah lah. bagus sebenarnya daripada yang tidak ikuti sama sekali kan. Jadi hanya tahu dari omongan-omongan aja ya. Iya. Jadi oke lah, berarti lanjut ya, itu enggak ini. Terus yang kelima, seberapa antusias sih lu pada pesta demokrasi ini? 47% antusias. Gua mah seneng baik. Terus kemudian 45% ya udah sih B aja sebenarnya. Terus kemudian 4% sama sekali tidak ngikutin, mungkin bingung jawabnya 4%. Dan 4% lagi lainnya. Ya, lainnya itu. Nah, artinya kalau kita lihat data ini, mereka sangat antusias ya, atau kurang karena di bawah 50%. Hanya 47%. Ya harusnya sih ini memang sudah lumayan gitu ya, karena kan kita tadinya berpikir bahwa Gen Z itu ya tidak mau tahu soal politik, tapi ternyata dengan ada data ini menunjukkan bahwa setengah dari Gen Z itu ya sudah ternyata mengikuti isu-isu politik. Menarik lah menurut saya ini. Iya betul. Oke, nanti kita lihat, kita bandingkan lagi pertanyaan berikutnya dan jawabannya. Menurut lu nih ya, penting nggak sih capres sama cawapres punya public speaking yang bagus? Oke. 56% menyatakan lebih penting kerja daripada omon-omon doang. 44% menyatakan penting banget kata gua mah. Jadi mereka berharap yang punya rekam jejak kerja bagus gitu ya. Ya, Mas Ubed Daripada juga cuma ngomong-ngomong doang. Mungkin gini sih, nyambung dari pertanyaan tadi bahwa mereka itu butuh lapangan pekerjaan, itu yang penting. Iya. Nah, jadi mereka itu menginginkan lapangan pekerjaan, bukan sekadar omon-omon gitu. Tapi dalam poin ini pertanyaannya kan punya public speaking yang bagus ya. Artinya kalau public speaking bagus kan berarti cara ngomongnya baik gitu ya, itu katanya bisa diterima, rasional dan sebagainya. Dan itu dianggap bukan apa-apa, yang penting kerja gitu. dan untuk mendukung Bukan yang lebih penting pekerjaan, dia mereka juga pilih nih, itu urutan kedua. Maksudnya oke, orang itu capres itu memang perlu public speakingnya bagus, tetapi yang terpenting bagi Gen Z adalah bisa kerja gitu. Iya. Nah, untuk mendukung pertanyaan tadi dan jawabannya, kita putar lagi dengan pertanyaan, bukan putar, kita perkuat lagi dengan pertanyaan yang ketujuh. Ideal yang mana sih? Gimana sih? Atau gini, gimana sih gaya kepemimpinan capres yang dicoblos? Boleh pilih lebih dari satu buat lu mah.
25% menjawab yang disiplin dan tegas deh pokoknya. Tahuan dong. Iya. Artinya Ya. apa yang dicoblos sama yang dengan alasannya kejawab dong. Iya, masih Yang tadi itu Nyambung. mungkin yang disiplin dan tegas ini kelihatannya Prabowo ya. Iya. Karena pada jejak pendapat kali ini tadi di video di durasi pertama sudah menyatakan bahwa Prabowo yang tertinggi. menang Prabowo. Terus 24% bisa ngerangkul kita, anak muda maksudnya. Terus kemudian yang 11% adalah inspiratif, 7% religius, 9% bisa ngelola emosi yang baik, jangan marah-marah gitu maksudnya. Terus 18% merakyat. Nah, artinya yang merakyat tegas dan merakyat juga masih diminati sama Genji. Terus yang 4%-nya adalah yang disiplin deh. Wah, ini keliru kali ya. Yang disiplin dan tegas deh pokoknya. Terus 8 normatif ini mah bukan tugas kita seharusnya atau bukan Genji. 8. Lu sering nemuin berita hoax tentang capres cawapres nggak? ya 72% masih sering menemukan. Terus kemudian 28% nggak pernah. Nggak pernah itu belum ada lanjutannya sih. Apakah nggak pernah dia nggak tahu atau menelan mentah-mentah sehingga Iya. semua konten yang dia dapat yang tiba-tiba muncul di beranda platform medsos dia atau enggak. Terus ke-11, dari kelima debat capres dan cawapres, menurut pandangan lu gimana sih? 46% asik banget. Berarti kan menjawab yang dari ngikutin ya, Ya. ngikutin setengah-setengah capres cawapres ini atau kontestasi ini. Terus 23% B aja, 11% kurang nih. 20% adalah gak pernah nonton gua. Terus lanjut aja dulu ya. Oke. Lu pada tahu informasi capres dan cawapres dari mana? Boleh pilih lebih dari satu buat rumah. Nah, ini yang menarik. Dia tahu informasi capres dan cawapres dari TikTok. TikTok terbesar. Yang pertama 35%, kemudian dari Instagram 23%, dari YouTube 11%, dari Twitter 11%, Korea biasanya anak Korea, iya K-pop. anak K-pop, anak drakor. Terus kemudian Facebook itu 3% Kecil banget ya. dan 9% dari portal berita. Oh, Nah, ini tadi yang saya bilang nyambung gitu ya. Prabowo yang aktif di TikTok. Nah, informasi capres itu ternyata Genji dapatkan dari TikTok. nyangkut di Makanya situ ya. selain markasnya Prabowo di Jawa Barat, yang kedua ya karena Prabowo-nya aktif di TikTok, menyentuh apa namanya genjet gitu Genji. Lanjut, Pak Batur. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk memastikan itu semua. Apakah kamu mau datang ke TPS pada 14 Februari? 43% ya datangnya siang. Terus kemudian 29% ya mau datang pagi. Jadi perkiraan Genjet ya pada datangnya siang setelah antri mayoritas. emak-emak. Mungkin biasanya emak-emak, bapak-bapak ya pagi-pagi itu yang biasanya. Terus 15% jawaban yang menggelitik dan mengejutkan adalah ya kalau ada duitnya. Terus kemudian mana tadi? Enggak, Terus mending tiduran di rumah 8%. 8% enggak mending tiduran di rumah. Terus lainnya 4%. Lainnya itu bisa jalan-jalan juga mungkin ya. Ya, Lainnya Berarti bisa kan jalan-jalan. mereka juga mau datang ke TPS ya, intinya gitu ya. ya. Walaupun alasannya tadi ada yang minta dibayar, ada yang mau datang siang, ada yang mau datang pagi. Dan yang kita diskusikan analisis secara keseluruhan gimana? Ini kan untuk kita ngerekamnya adalah polling dari Genji di Jawa Barat. Iya. Ternyata betul yang disampaikan bahwa pasangan calon ramai dan melakukan gerakan masif di media sosial ditangkap oleh Gen Z, itu poin pertama. Yang poin kedua, Gen Z juga sebenarnya sudah melek politik. Kan kita selama ini beranggapan wah Gen Z ini kan generasi lebay, lemah dan sebagainya. Ternyata mereka juga melek dengan politik. Betul. Terus yang ketiga, dari beberapa pertanyaan tadi yang gue tangkap bahwa
Prabowo banyak disukai karena salah satunya adalah faktor orang-orang di sekitarnya. Misalnya karena pengaruh orang tua dan sebagainya. Gitu sih. Pak Ridwan gimana? Iya, tambahan aja, saya setuju itu. Yang paling menarik menurut saya adalah keinginan para Gen Z ini untuk datang ke TPS. Kalau sebelum-sebelumnya kan partisipasi pemilih pemula itu sangat kecil rendah. sekali, rendah banget, di mana-mana tuh pasti begitu, baik itu pilpres maupun pilkada. Nah, kalau misalkan dari gambaran data ini kita bisa melihat bahwa yang ingin datang ke TPS itu di atas 80% itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti di pemilu 14 Februari 2024 ya ini menggambarkan bukan hanya di Jawa Barat tapi juga seluruh Indonesia, karena ya kita akan menentukan pemimpin kita 5 tahun mendatang. Ya saya pikir itu. Pak Fatur gimana? Biasanya ada survei ini nggak sih? Ada hasil survei, setelah pilpres pencoblosan ada nggak? Gen Z ada berapa persen gitu? Nah itu kurang tahu ya. Nah kalau Apakah itu kan ada? langsung ya mungkin langsung tergambar dari hasil nanti ya, Dari DPT. Siapa Iya. yang mau ngerekam DPT itu? Iya ya. ya pasti banyak NGO kok, banyak NGO Oh, gitu. yang terlibat di situ. Dia akan merekam seberapa Daftar kehadiran. betul, partisipasi pemilih berapa persen, perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen, pemilih pemula berapa persen, itu akan ada kok datanya nanti. Biasanya dari yuk 2024 partisipasinya ada berapa persen? Tahun 2019 berapa? 70 80-an. hampir 80%. di atas ya. 80 lah menurut saya. Hah? Di atas 80% lah menurut Gue saya. 70%. Gua 80-an. Kita lihat ya. Kita nanti buka lagi nih video nih. Tapi kita dulu ditanya, datang nggak ke TPS? Datang lah. Datang Oh, kan? pasti. Datang kan? Ya. Lu datang nggak? Oh, Nomor berapa? Pasti. Siapa lu pilih? Rahasia. Belum tahu swing voter. Oke, gitulah Pak Fatun. Nanti lebih jelasnya ada data-data yang ditampilkan lah ya.